Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara sekalian, sejenak marilah kita siapkan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga Allah Ta'ala malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf 54 Ustaz. 54 sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullah, sesungguhnya pencipta, pengatur, pemilikmu adalah Allah. Dan kita ini dikasih sebuah kesadaran bahwa kita ini ada pengatur, baik secara fisik maupun kejiwaan kita, itu butuh aturan. Kemudian diatur itu karena dimiliki. Pengatur itu pemilik. Kenapa? Karena dia yang menciptakan kita. Siapa pemilik, pengatur, ya, pencipta itu Allah. Nah, kesadaran ini yang seharusnya dipupuk terus supaya semakin hari semakin kuat, sehingga manusia tidak dikendalikan oleh hasrat keinginannya saja, tapi hasrat keinginannya dikendalikan oleh ketentuan hukum Allah. Kita dilarang supaya kita tidak dicegah oleh tidak suka kita. Kita diperintah supaya kita tidak didorong oleh suka kita. Dan ibadah adalah mengemas supaya manusia jadi hamba penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan ibadah itu supaya kita keluar dari kendali nafsu. Itu diantara maksud-maksud ibadah kepada Allah. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang telah menciptakan alam atas, langit, wal ardh, dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Ayyam itu nama dari kata al-yawm, hari. Fi sittati ayyam, dalam perhitungan Allah tentunya. Jadi selain Allah itu mengalami sebuah proses, ada waktu yang dijadikan proses wujudnya yang ada. Itu pencipta. Nah, kita ini dicipta, kalau kasih waktunya berapa? Tidak sampai setahun, paling lama 9 bulan. Jadi ya, 9 bulan 10 hari. Ini kesadaran bahwa kita ini asalnya tidak ada, diadakan. Sehingga yang mengadakan itulah yang berhak memberikan standar kehidupan, supaya kita tidak menstandarti hidup kita sendiri.
Oleh karenanya semesta raya ini ada aturan yang diberlakukan. Sedikit saja melenceng terjadi benturan. Nah, makanya kita yang proses kejadiannya 9 bulan gitu, ya bisa apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dijadikan oleh Allah hamba, yang hamba itu tugasnya menghamba tanpa minta ganti. Gitu. Sebab kalau penghambaannya minta ganti itu namanya pegawai, namanya karyawan. Jadi ikatan kita dengan Allah itu ikatan hamba, yang hamba itu dimiliki secara penuh, lahir batinnya milik Allah, kegiatannya milik Allah. Dan di sanalah kemuliaan itu. Kalau semesta raya ini dicipta tanpa adanya pilihan untuk nurut patuh, tapi kita ini dicipta dengan pilihan. Manusia bisa menolak standar-standar kepatuhan. Ya, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang suka mau, hendaklah percaya dengan standarisasi Islam sebagai standar kehidupan yang harus dijalani dan dijalankan hukumnya. Faman syaa falyakfur. Siapa yang suka ya kufur, tidak apa-apa menolak. Ya. Sebab apa? Saat kita menolak aturan yang maha pengatur itu, di sanalah kesengsaraan hidup. Kalau manusia itu dikendalikan oleh nafsunya, di sanalah kesengsaraan hidup. Nah, dikasih contoh-contoh para penentang nabi-nabi. Nah, para penentang nabi itu kan punya bondo untuk nentang. Orang melawan itu punya bondo. Orang melawan itu punya apa? Pilihan yang dipandang pilihannya terbaik. Tapi apa yang terjadi kan tragis hidupnya. Ini ya. Taruhlah Qarun. Nah, Qarun itu disebutkan di dalam Al-Quran, malah disebut namanya. Inna Qaruna kana min bani qaumi Musa. Ya. Fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu kaum khususnya Musa. Sayang, ya, dia mengambil jalan berbeda dengan Musa. Dan Allah memberi ayatina min kulli kunuzim. Kami berikan kepada Qarun itu berbagai macam perbendaraan gudang-gudang kekayaan ini. Tapi apa yang terjadi? Ya, justru yang dikumpulkan Qarun itu tidak mampu menyelamatkan dirinya. Apalagi orang dekat maupun pengikutnya, dirinya saja tidak selamat. Nah, kalau kita menaruh kepercayaan bahwa harta yang dikumpulkan itu menyelamatkan kita, apa bedanya dengan Qarun? Ya, maka sampel contoh itu yang paling ideal, bahwa yang dikumpulkan oleh Qarun itu tidak mampu mengalahkan siapapun. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu ilmuwan, negarawan, ahli strategi, ya, membentuk dan mempertahankan negara kekuasaannya. Buktinya apa? Kekuasaannya kan lama. Fir'aun itu usianya panjang. Itu kan modal senang. Fir'aun itu paling sehat. Berarti apa? Teknologi kedokteran sudah maju pada zamannya. Kepala negaranya, rajanya sehat. Nah, justru itulah Qarun nyimpang dari ajaran yang dibawa Nabi Musa, yaitu Islam. Lalu mengikuti lawannya Nabi Musa, ya katut. Nah, akhirnya apa? Kekuasaan yang begitu lama, usia panjang dan sehat yang begitu lama, justru memposisikan dirinya menjadi penentang Allah, agama Islam yang dibawa Nabi Musa. Akhirnya apa? Ya tragis. Jangankan menyelamatkan orang dekatnya, dirinya sendiri dan selamat. Nah, di sini ada rahimahullah,
Allah itu menciptakan langit bumi seisinya 6 masa. Wallahu a'lam. Berapa ribu tahun. Wallahu a'lam. Nah, ini untuk kita. Kalau kamu yang 9 bulan itu bisa. Ini ya. Walaqad khalaqnal insana min nutfah. Sungguh kami telah ciptakan manusia dari benda cair sir. Fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba manusia menjadi penentang Allah yang nyata. Ini ya, Masya Allah. Makanya manusia dikasih tugas mulia menghamba, melaksanakan perintah, menghamba, menjauhi larangannya. Ya di sanalah keselamatan. Kenapa minta ganti? Ditunjukkan bahaya ketika selamat, kok minta ganti? Ditunjukkan selamat ketika bisa selamat, kok minta ganti? Gitu ya. Nah, yang namanya hamba itu status mulia bahwa kita ini diperintah dan dilarang oleh pencipta, pemilik, pengatur kita. Ini kan secara tafsirat ayat ini diistilah kemuliaan itu. Sumastawa al-arsy, kemudian bersemayam di atas arsy. Arsy itu makhluk apa enggak? Selain Allah itu makhluk apa enggak? Allah bersemayam di atas arsy, apa maknanya? Tidak bisa dimaknai kecuali informasi ini. Laisa kamitslihi syai'un. Itu dikurung oleh Allah. Laisa, tiada, ka seperti mislihi, sepertinya syai'un, sesuatu. Yang sepertinya saja tidak bisa diterjemahkan yang lain. Ya kita yakini seperti apa adanya. Tapi Allah itu kan punya nama, Allah itu punya sifat, ini ya, Allah itu punya hasrat, Allah itu punya perbuatan. Ya, Allah itu maha lembut apa enggak? Maha lembut. Bagaimana kita menerjemahkan yang maha lembut bersemayam di atas arsy? Tidak bisa diterjemahkan. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Saat kita membanding-bandingkan Allah dengan makhluk, tidak sampai pada inti masalah tentang Allah SWT. Maka apa? Di sini menunjukkan Allah Maha Lembut, saking lembutnya. Arsy itu tidak tahu kelembutan Allah SWT. Nah, yang melarang kita itu yang malu, sayangnya. Yang merintah kita itu yang maha lembut sayangnya. Itu ya. Masya Allah itu semacam itu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, yughsil lailan nahar. Menutupkan malam pada siang. Ini syarat apa? Perjalanan waktu ini Allah yang mengendalikan. Itu ya. Bisa bermakna, manusia, suatu ketika kamu mengalami malam, tapi jangan kamu larut dalam duka malam. Nanti akan muncul yang namanya siang dan terang. Kamu bukan hamba bagi malam dan siang, tapi kamu hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan waktu ini. Jadi ya, orang kadang-kadang dikendalikan waktu sumpah lupa. Nah, kalau siang datang menjelang, lalu dia apa? Gembira, pesta pora. Itu berarti apa? Kita dikendalikan oleh alam. Alam itu dikendalikan oleh alam. Alam yang besar dikendalikan oleh alam. Maka kita yang kecil itu jauh lebih patut untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah kita itu dalam rangka menunaikan hak Allah untuk ditaati, diibadahi. Kalau alam semesta ini patuh tanpa bisa menentang, siapa kita ini? Andaikan kita ini patuh kepada Allah, berhenti, tidak ada apa-apanya. Semesta raya ini berhenti dari patuh kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan, keagungan, kehormatan. Seperti hanya kemaksiatan semesta raya itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan, keagungan Allah SWT. Itulah Allah yang memerintah melarang. Itu tauhid. Dan jangan pernah kita punya anggapan Allah itu dipatuhi berarti apa? Butuh kepatuhan. Loh enggak, kita butuh patuh. Jadi ya, kalau kamu berhenti, semesta masih tidak berhenti memuji Allah SWT. Iya.
Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mensucikan Allah segala yang di langit dan yang di bumi. Siapa kamu yang manusia tak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatlubu mengikutinya hafizan dengan cepat. Ya, perjalanan malam siang. Ya, kita yang mengenal matahari ini kan. Ada galaksi lain selain galaksi ini. Jadi kalau kita diajak berpikir sekaligus merasakan kita ini debu di dalam pasir. Ada apa ya? Kalau kamu tidak patuh kepada Allah, tidak berpengaruh terhadap keagungan. Ya, hadirin rahimakumullah, itu ungkapan penghafalan. Kita ini kadang-kadang ya suatu ketika ada waktu, sediakan waktu untuk munajat. Munajat itu dialog bermesra dengan Allah. Rasulullah itu melakukan ibadah itu. La uqsi tsana'an 'alaika ya Allah, saya tidak mampu menghitung pujian-pujian atas dirimu yang mulia, maha agung, ya, yang maha bijak. Kalau hambamu Muhammad ini berhenti memujimu, semesta raya ini tak pernah berhenti memujimu. Ya. Orang-orang yang suci, makhluk-makhluk yang suci itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada jeda untuk tidak tasbih. Kita ini ada jedanya. Ya. Walladzina inda rabbihim la yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang bukan orang-orang saja, para malaikat yang dekat, itu ya, yang mereka itu tidak pernah merasa jemu untuk mematuhi Allah. Kita nopo seni. Jadi, hadirin rahimakumullah, la uqsi tsana'an 'alaika. Aku tidak mampu menghitung-hitung pujian atas diri. Anta kama asnaita 'ala nafsika. Kalau Muhammad ini berhenti memuji, semesta masih memuji engkau. Apa pujian Rasul Muhammad itu? Itu perasaan Nabi. Jadi Nabi itu ada kesombongan. Nah, maka begitu mengenalnya Allah Subhanahu wa taala, maka anta kama asnaita ala nafsika. Engkau seperti engkau memuji dirimu. Nah, apakah pujian kita itu menjadikan Allah terpuji dan tersanjung? Enggak. Apakah takdir kita menjadikan Allah maksa? Enggak berpengaruh. Justru ketika kita ini bisa memuji Allah itu, kita dipuji oleh yang maha terpuji. Makanya namanya Muhammad. Muhammad itu yang terpuji. Kenapa? Ibadahnya itu sudah tidak ada merasa mengandalkan ibadah. Tapi yang diandalkan apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pertahankan saat sayangnya Allah itu dengan menjalani bentuk beribadah. Gitu ya. Wala taqilni ila nafsi, ya Allah, jangan kau serahkan urusanku kepadaku. Jadi Rasul itu merasa tidak selamat kalau kendali dirinya itu diserahkan kepada dirinya. Siapa itu? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang yang dimi'rajkan. Itu ya. Yang malaikat Jibril tidak mampu meraih tempat itu. Itu saja tidak berani mengaku-ngaku ibadahnya. Jadi kita ini umat Rasulullah yang semacam itu. Torfata ainin, sekejap mata, jangan kau serahkan urusanku kepada aku. Tak bisa selamat saya. Wala ila akhatin ghairika, tidak pula kepada satu pun di luarmu. Oh, itu ibadahnya Rasulullah, itu ibadah hamba. Ya. Nabi Daud ada perasaan sebagai raja. Saat memuji Allah, raja memuji yang maha raja. Maka Nabi Daud dikasih masalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Nabi Daud banyak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya itu. Kembali kepada itu. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Allah, yang kita kenal bulan ini. Bulan kan planet yang mengelilingi matahari. Juga bumi kita ini planet. Ada tata surya di luar tata surya kita, dan
semuanya itu milik Allah yang memuji Allah. Masya Allah. Ada kitab yang berbicara semacam ini selain Allah? Tidak ada apa-apanya kan? Wan nujum, bintang-bintang musakharat yang tunduk diamri dengan perintah Allah. Nafsu itu tidak kelihatan, kalau tidak mau tunduk kepada pengendalian hukum Allah itu gimana? Jadi makhluk-makhluk yang kejadiannya mungkin miliaran tahun, tidak tahu gitu. Itu tunduk kepada perintah Allah. Lu kamu kok enggak? Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Andaikan materi Al-Quran itu kuturunkan sebagai sebuah bentuk kewajiban yang harus dipatuhi oleh gunung bumi ini, ya, pasti kau akan melihat betapa gunung itu akan hancur. Ya, kenapa? Takut menerima amanah untuk mematuhi Allah ini. Jadikan ya Allah, mereka itu mengatakan saya patuh tanpa pilihan. Jangan sampai tanya saya patuh dengan pilihan. Lu manusia kan patuh dengan pilihan kan? Mereka lebih memilih patuh tanpa pilihan. Wes, jadikan objek. Nah kita ini bisa menjadi subjek. Subjek apa? Subjek menentang Allah. Takut ya? Makhluk semesta yang raya yang besar-besar ini saya patuh tanpa pilihan. Makanya diinjak-injak tidak apa-apa. Telur boleh kita petaskan, boleh, tapi didadar juga boleh. Kenapa? Kita ini subjek. Lu selain Allah itu, selain manusia itu, saya hanya patuh tanpa pilihan, sudah selamat. Lu kita ini patuh dengan pilihan untuk tidak patuh, bisa selamat. Itu. Makanya ketika kita patuh itu syukur kepada Allah. Ya Allah, kalau tidak kau kendalikan saya tidak selamat. Itu Rasulullah merasa gitu. Nah, kembali kepada ini di amri. Nah, Allah, ingatlah ya, jangan lupa. Allah itu tanbih, peringatan, ojo lali. Ya, ibadahnya semesta itu semacam itu. Lahul khalq. Allah itu punya hak menciptakan wal amru dan memerintahkan urusan-urusan. Itu ya larangan Allah itu. Itu ya apa maknanya? Mengandung perintah apa enggak? Tinggalkan, tak perintah tinggalkan. Perintah Allah itu mengandung perintah apa? Lakukan. Nah, itu ya. Ada pilihan? Tidak ada pilihan. Dalam surat Al-Qasas ya. Al-Qasas. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ayat 68. Surat 28 ayat 68. Wa rabbuka, ya, dan Tuhan wahai Muhammad, penciptamu Muhammad, pemilikmu Muhammad, yakhluqu, menciptakan ma yasha, apapun yang dikehendaki, wa yakhtar, dan memilihnya. Kita ini apa siapa? Apa-apa yang diciptakan oleh Allah tanpa pilihan, dipilihkan. Loh, kita ini dikasih standar pilih, apa larangan? Dikasih standar pilih, perintah. Loh, kita punya nafsu ya. Kita bisa melanggar, tapi di saat yang sama manusia itu bisa menentang larangan Allah, bikin larangan. Perintah Allah bikin perintah sendiri. Ayo, bisa enggak manusia? Bisa. Wong Fir'aun itu tidak pernah mengatakan Allah. Aku Allah. Dan kenapa? Buktinya terlalu berat. Fir'aun tidak mengatakan anal ilahu, aku Tuhan. Enggak, ana Rabb, akulah pengatur itu. Kalau pengatur kan bisa. Allah bikin larangan. Saya enggak pakai larangan, saya bikin larangan sendiri kan bisa. Allah punya perintah, saya bikin perintah sendiri ya bisa. Ana Rabb, akulah pengatur itu. Akulah undang-undang itu. Itu ya. Apa-apa yang diciptakan oleh Allah itu dipilihkan oleh Allah. Itu ya. Nah, kita ini kan siapa kita? Kita ini man. Man itu siapa? Itu ya. Maka dalam khiyar, tiada buat mereka itu pilihan. Kamu yang jadi sperma kok pilih-pilih terhadap pilihan Allah itu gimana? Maka dalam khiyar, bagi mereka tidak punya pilihan. Subhanallah, Maha Suci Allah Ta'ala
dan maha luhur, maha tinggi posisi Allah amma yusyrikun dari apapun yang mereka sertakan dengan Allah. Apa yang disertakan? Standar pilihan tadi. Orang musyrik itu nyembah Allah. Ma'buduhum, saya tidak menyembah berhala illa yuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali ini jalan yang paling dekat mengantarkan kami kepada Allah. Apa ya? Aturannya bikin aturan sendiri yang dipandang ini cara terpendek paling singkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini standar pemahaman mulai yang dipahami zaman Fir'aun, zaman jauh sebelum Fir'aun, dan Fir'aun hari ini memiliki pemahaman semacam itu. Allah itu kan disembah dengan cara apa? Dewi-dewi, cara sendiri. Tidak, Allah itu sebagai tujuan. Allah memilihkan cara. Itu ya, ketika kita bicara cara, itu tidak mungkin kecuali dari Allah yang kita jadikan tujuan penghambaan kita. Tabarakallah, maha suci Allah, Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, pemilik seluruh alam ini. Nah, kita ini bagian dari alam itu. Nah, coba kalau kita bandingkan ini, manusia itu kecil sekali, tapi kok diatur oleh Allah. Kenapa? Justru aturan itu memberikan bobot kemuliaan bahwa kita ini dimiliki secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, semesta ini milik Allah apa enggak? Milik Allah. Setan milik Allah apa enggak? Milik Allah. Yang menentang nabi-nabi itu milik Allah apa enggak? Milik Allah. Itu ya. Tapi kepemilikan secara umum. Semesta raya itu milik Allah. Tapi dimiliki secara umum. Manusia, aku memiliki kamu secara khusus. Apa itu? Dengan standar kepemilikan. Yang ngatur itu yang memiliki, yang mengatur itu yang memberi, yang mengatur itu dalam rangka untuk disayangi. Ar-Rahman dikasih aturan, Ar-Rahim supaya disayang. Makanya mana itu apa? Ayatmu itu bisa bermakna doa meminta, tapi bisa bermakna ayat takwa, itu artinya doa ibadah. Iya, jadi itu artinya apa? Bukan saja berdoa meminta, tapi patuhi. Rabbakum, patuhi pencipta, pengatur, pemilikmu, hai manusia. Tadarruan, dengan rendah hati. Ketika kita bisa melaksanakan perintah ya Allah, siapa hamba kau perintah ini? Pada saat kau perintah, hamba itu patuh perintah, tidak melambah kemuliaan ya Allah. Hati ini muni. Ketika kita bisa menjauhi larangan ya Allah, siapa hamba yang kau larang? Padahal ketika saya menjalani larangan, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan kekuasaan-Mu ya Allah. Itu semata-mata kau hormati. Kalau saya kau larang supaya tidak nista, tidak hina, tidak jatuh merosot derajat kemanusiaannya. Dapat apa Allah ketika melarang? Dapat Allah ketika Allah merintah. Dapat apa? Itu tadarruk. Nah, itu yang diterima itu. Sholatnya bisa sama, tapi pelakunya beda. Yang membangun masjid sama, tapi pelakunya beda. Coba Nabi Ibrahim. Masjidnya ada sepanjang masa itu, cabangnya Masjidil Haram, Ka'bah. Siapa yang diperintah membangun Ka'bah, mendirikan reruntuhan Ka'bah? Itu Nabi Ibrahim. Makanya bahasanya apa? Ojo lali. Wa il yarfa'u Ibrahim qawaida minal bait. Ingat saat Nabi Ibrahim ya, membangun kembali reruntuhan Ka'bah, fondasi Ka'bah. Masih ada bongkahan batu seperti bukit itu. Ternyata itu reruntuhan Ka'bah. Yang dipercaya itu siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merasa sombong enggak ketika dipercaya? Kalau kita kata ada kontrak
punya CV, dipercaya membangun istana negara, terkenal seluruh dunia. Ini CV ini kontraktor ini percaya membangun istana negara, pamornya kuat. Ini ya kalau ikut tender semuanya minggir itu. Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah selesai, minta ganti Nabi Ibrahim. Dan minta ganti. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Takut ditolak. Nah itu hatinya merunduk. Ya Allah, kalau ditolak gimana kesempatanmu Mas? Tidak semua orang kau beri kesempatan, kau percaya. Loh, kalau kau tolak kan rugi saya ini. Ya Allah terimalah dari kami. Innaka antas samiul alim, Kau Maha mendengar siapa yang layak. Alim Maha tahu siapa yang layak kau terima dan siapa yang layak kau tolak. Itu Nabi Ibrahim hatinya merunduk kayak ini. Ini ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal. Ya Allah, jadikan aku dan Ismail dua muslim juga keturunan kami, tidak ada yang murtad dari Islam. Jadi ibadahnya itu supaya apa? Ditetapkan kehormatan menjadi muslim dan mukmin. Ini yang harus ditakutkan. Minta ganti apa? Kita dipercaya Allah minta ganti. Ketika kita diperintah bisa menjalani perintah, berarti masih dipercaya. Ketika ada larangan kita bisa menjauhi larangan, berarti masih dipercaya. Minta ganti apa gitu? Ini ya. Waktu alaina innaka antat tawwabur rahim, dijadikan sarana supaya terima tobat kami, terima tobat lagi Maha Penyayang. Itu kalau ada di dalam diri kita itu artinya apa? Tadurruan, merunduk hati. Masuk masjid, ulaika maka nalahum ayyadkhuluha illa khaifin. Itu ya. Mereka tidak pantas masuk rumah Allah kecuali dalam kondisi takut. Saya ini masuk rumah rajanya raja. Ada protokolernya, ada tata tertibnya, ada tatibnya, ada waktunya. Masya Allah. Saat hati kita kotor masuk masjid itu gimana? Punya kedengkian masuk masjid. Sekarang ini masjid dari rebutan, jadi perebutan jamaah. Jadi masjidnya itu dikup gitu. Yang lain tidak boleh ngaji di masjid itu. Masya Allah, kok iso kayak gini? Makanya saya ingat seorang ucapan seorang Syafi'i itu orang ya tabi'in. Syafi'i itu tabi'in. Ya, dulu di masa saya ketemu sahabat, tidak ada tempat yang paling saya cintai kecuali masjid. Ketika sahabat sudah wafat, saya hidup ya meskipun saya ketemu sahabat, hari ini tempat yang paling ku benci itu masjid. Kenapa? Jadi bahan pertikaian umat. Itu yang dimaksudkan masjidul amiratun wa yakhrubun anil. Masjidnya ramai tapi sunyi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid status kepemilikannya itu milik Allah. Kita itu masuk istananya rajanya raja. Allahumma malikal mulki, wahai rajanya raja. Ayo berani macam-macam. Maka ketika kita bisa masih masjid, bisa masih dipercaya oleh Allah mengurusi masjid, bisa dipercaya oleh Allah untuk memikirkan masjid Allah, mintalah diterima. Kenapa? Resikonya itu bahaya. Ini ya. Kadang-kadang kan ini risikonya ibadah itu dapat pahala atau tidak. Tidak ada hukumannya itu. Kalau salah dapat hukuman. Kalau salah dapat hukuman. Merasa takut ya? Hadirin rahimakumullah. Maka ibadahi Tuhanmu, pengaturmu, penciptamu, pemilikmu, tadarruan dengan apa? Rendah hati. Wa khufyatan, dan lembut, suara lembut. Tapi kelembutan kan didukung hati. Allah. Hatinya murni ini. Ya, Allah ihsan ini kok mengagumkan, kok ada apa? Kita itu makhluk dari sperma.
itu bertakbir kepada Allah. Allah dapat apa? Itu ya. Ya Allah. Padahal Allah menegaskan fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, sebutlah aku sebut kau ingat engkau. Berarti apa? Siapa yang dimuliakan dalam masalah ini? Saya yang nyebut Allah atau Allah yang kita sebut yang memuliakan kita? Allah yang kita sebut. Subhanallah, Maha suci Allah. Ada apa kamu mensucikan saya? Allah itu kalau disambut gitu, itu ya. Tapi Allah kan enggak. Allah itu mendengar, ya. Allah itu senang mendengar orang-orang yang hatinya merunduk. Dalam hadis sebutkan ini, Allah itu lebih mesra mendengar jeritan hati orang-orang yang tobat daripada pujian ahli orang-orang yang memuji. Kenapa? Kalau Allah dipuji, dapat apa Allah? Tapi kalau ada orang Astaghfirullahaladzim, makanya Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah, waktu alaina innaka antat tawwabur. Itu agamanya Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Jadi tidak minta ganti, tapi minta diterima. Innahu sesungguhnya Allah, Dia yang memerintahkan kita mematuhi, menyembah, menyebut, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakdis itu. Innahu sesungguhnya Dia la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Siapa orang-orang yang melampaui batas? Orang-orang yang membuat standarisasi bahwa ibadah itu supaya kesenangannya dituruti, yang tidak disenangi, ya, dihindarkan oleh Allah SWT. Itu melampaui batas ya. Yang menstandari itu Allah. Jangan bikin standar-standar saat kita ibadah kepada Allah. Saya nurut kalau kemauan saya dituruti. Saya tidak nurut kalau kemauan saya tidak dituruti. Itu artinya apa? Mu'tadin, melampaui batas. Kamu itu hamba kok, bikin standar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa ya? Melampaui batas apa? Itu ya. Maka cukup bagi kita supaya diterima. Kalau kita minta ganti, syaratnya terlalu berat. Kenapa? Kalau minta ganti harus murni. Iyaka, hanya itu murni. Iyaka, hanya kepada Engkau kami menjalani penghambaan ini, ya Allah. Karena murni itu sulit. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saya minta tolong. Kenapa sulit itu sulit? Teramat repot itu sulit. Apa? Murni itu repot ya Allah. Maka cukup bagi kita supaya diterima. Kenapa? Kalau kamu minta ganti, syaratnya harus murni itu tadi. Nah, makanya oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu disimpulkan ini. Ini jadi standar pemahaman ini. Man abadallaha li syai'in yarju minhu aw li atfa'a uqubata anhu fama qama bi haqqil ubudiyah. Jadi ya, siapa yang menyembah, siapa yang mematuhi Allah karena harapan supaya yang diingini dituruti, atau ditolak hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, fama qama bi haqqil ubudiyah, maka dinilai dia tidak melaksanakan hak-hak pengabdian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kembali kepada ini. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia tidak menyukai, artinya membenci orang-orang yang melampaui batas dari standar penghambaan. Kamu bukan Tuhan, kamu hamba. Tidak menentukan pilihan, kamu hanya memilih pilihannya. Wala tufsidu, jangan kau melakukan pengerusakan fil ardi, di bumi ini. Berarti bumi itu sudah dipersiapkan sedemikian baiknya untuk manusia. Ya. Ba'da islahiyah, setelah Allah memperbaikinya. Kalau di masa tadi ada proses perbaikan, maka ditentukan manusia yang memelihara kebaikan Allah. Maka dikasih standar Islam yang diturunkan di dunia, Islam yang dibawa Nabi Adam sampai Rasulullah terakhir Muhammad SAW. Itu apa? Itu aturan yang memperbaiki. Maka di dalam larangan Allah yang kita jauhi itu memperbaiki, tidak saja kita tapi lingkungan kita. Di dalam perintah yang kita jalani itu perbaikan. Jangan bikin standarisasi perbaikan dengan cara yang bukan dari Allah.
Makanya kan ada ayat ini. Walau anna ahlal andaikan penduduk negeri ini aman mempercayai bahwa standar perbaikan itu Islam, standar perawatan dunia itu Islam. Aman wattaqau dan menjaga standar tadi. Jangan sampai kita roba-roba. Ini ya, jangan sampai kita roba-roba standar perbaikannya ini. Ini ya. La fatahna alaihim, pasti benar-benar kami bukakan atas mereka itu barakatim minas sama'i wal ardh. Ya, berkah dari langit. Walakin kadzabu, tapi sayang ya, walakin kadzabu, akan tetapi ya, kadzabu mereka mendustakan berita Islam tadi. Larangan rokok dan kubris, bikin larangan sendiri. Perintah Allah tidak direken, bikin perintah sendiri. Sebagai apa? Standar pilih untuk memperbaiki kerusakan, tambah merusak itu. Itu ya, makanya dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, bila dikatakan jangan kau melakukan pengerusakan di muka bumi, apakah jawabannya? Innama nahnu muslihun, tidak lain kami ini justru membuat perbaikan. Ala innahumul mufsidun, ya. Perhatian, mereka lah perusak. Kenapa? Dia membuat standarisasi perbaikan yang bukan dari Islam. Hadirin rahimakumullah. Ba'da islahiyah, setelah Allah memperbaikinya. Ya memang proses kejadiannya kan sempurna. Ini ya, jadi teori kabut. Ini ya, langsung berarti mengaras dari bumi. Wadu'uhu, mana apa itu ya? Atuilah dia khaufan, sebagai ungkapan rasa takut. Wadu'uhu, ya, ibadahi dia khaufan, sebagai ungkapan rasa takut. Apa takutnya? Meninggalkan standar tadi, standar perbaikan tadi. Watoma'a, dan penuh harap. Apa harapan kita? Tidak ada manusia sempurna mampu menjalani pesanan-pesanan Allah dengan sempurna, tidak ada. Maka tutuplah ya Allah celah-celah kekurangan kami. Ya, kenapa? Maka tobat. Jadi ibadah kita dalam rangka tobat dari apa? Celah-celah kekurangan ketidakberdayaan kita. Jadi khaufan wa tama'an. Inna rahmatallah, sesungguhnya sayangnya Allah itu qaribun, teramat dekat, minal muhsinin, dari pelaku-pelaku yang melakukan perbaikan dengan sistem Islam itu tadi. Masih dekat kan? Mana kan dekat? Ini sudah saya. Jadi qaribun minal muhsinin, sayangnya Allah itu dekat dari orang-orang yang melakukan perbaikan, yang menjaga jangan sampai dirinya termasuk orang-orang yang terlibat di dalam kerusakan alam ini. Mari kita mohon kepada Allah semoga yang kita telah diangkat menjadi hidayah bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Assalamualaikum